katanya situasi hari ini ekonomi, bukan katanya ya, faktanya ya. Faktanya. Bahwa ekonomi hari ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Coba saya dengar nih isu-isunya bahwa justru perhiasan, diamond, emas itu naik gitu. Bener gak tuh cerita itu tuh, Bu? Ada benarnya mungkin ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya saya bisa jelaskan kenapa ya. Mungkin kayak orang merasa kayak, oh ekonomi buruk kan harusnya orang menyimpan uang gitu ya Pak ya. Malah nggak belanja gitu kan. Tapi kenapa mungkin orang malah lebih tertarik nih buat beli perhiasan, diamond dan segala macam ya. Mungkin ada 3 reason kali ya Pak ya. Untuk yang pertama karena diamond itu kan biasa ada rangkanya. Nggak mungkin orang pakai diamond tuh cuman batu doang. Mau taruh di mana gitu kan. Jadi biasa ada rangkanya yang terbuat dari emas. Nah emas ini kan sebagai salah satu unsur investasi juga ya. Yang orang juga bisa taruh dan harganya nggak pernah harga emas tuh turun tuh nggak pernah gitu Pak. Harga emas selalu naik gitu kan. Terus, ya. Yang kedua diamond itu udah sebenarnya menjadi lifestyle sih ya bagi wanita-wanita Indonesia. Kalau misalnya mau pakai jewelry pasti optionnya ya diamond gitu. Diamond, betul. Yang ketiga karena diamond itu long lasting Pak. Jadi kata-kata diamond is forever itu memang benar gitu. Jadi diamond itu nggak bakal rusak oleh waktu, nggak bakal tiba-tiba jadi kuning, jadi lebih pudar segala macam tuh nggak mungkin. Dia nggak berubah ya. Betul. Jadi orang merasa kayak saya beli sekarang 50 tahun lagi tetap diamond gitu. Kualitas tetap sama segala macam. Makanya kenapa mungkin orang walaupun ekonomi turun masih memilih diamond sebagai mungkin hal yang dia tetap mau beli. Mau gitu. beli ya ini ya. Welcome to SOS Podcast. Tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Hari ini kita ketemu dengan Bu Maitri, owner dari Azur Diamond. Bu, kita mau ngobrol-ngobrol tentang diamond, tentang Ibu sendiri ya. Boleh. Mungkin saya mau tanya Ibu sendiri ya. Ibu sekolah di Indonesia atau bagaimana? Saya sekolah di Singapura. Di Singapura. Kuliah di Singapura. Terus kok bisa ini berdiri sendiri atau meneruskan orang tua? Dua-duanya benar ya Pak ya. Jadi sebenarnya bisnis orang tua sudah jalan, bisnis keluarga besar gitu ya memang sudah jalan di perhiasan, tapi lebih fokusnya pada perhiasan yang emas murni. Maksudnya emas doang gitu yang tidak ada diamondnya, tidak ada batunya gitu. Jadi memang karena bisnis saya waktu itu di daerah di luar Jakarta gitu ya. Memang orang luar Jakarta kan lebih sukanya sama perhiasan yang kuning ya kan yang beneran kayak tidak ada batunya segala macam gitu. Tapi karena sekarang saya ingin membawa unsur yang lebih modern yang bisa dipakai mungkin lebih ke anak-anak muda juga dan saya berpartneran sama teman saya jadi ya lah kita membuat brand baru ini Azur gitu. Azur. Oke, saya mau tanya di Singapura tuh Ibu belajar sekolah perhiasan atau sekolah apa? Saya belajarnya kebetulan kimia. Kimia. Apa ada hubungan sama diamond nggak? Nggak ada ya? Sebenarnya apa yang saya pelajari itu mendukung apa yang saya kerjakan sekarang gitu. Karena kan diamond itu kenapa pasti kan udah nanya kenapa sih diamond bisa forever? Kenapa sih diamond itu katanya benda paling keras di dunia itu kan semuanya alasannya gara-gara kimia ya. Jadi itu sebenarnya mendukung pekerjaan saya sekarang juga gitu. Jadi saya lebih mengerti juga tentang produk yang saya jual. Diamond Forever ini kan sebenarnya sangat disukai oleh wanita ya. Sebenarnya wanita itu ada dua ya. Logik sama emosi kan. Betul. Tapi kadang-kadang emosi kan. Betul. Misalnya saya mau melamar duduk gitu kan kayak di film-film gitu kan. Kasih diamond gitu kan. Betul. Tapi sebenarnya faktanya seperti apa sih? Apa memang itu menjadi faktor utama untuk wanita itu seperti itu gitu? Atau normal-normal itu cuma dihiperbola aja atau gimana? Sebenarnya memang tradisi buat proposal itu kan sebutannya proposal ya Pak, engagement gitu kan ya. Si pria jongkok kasih cincin ke wanita itu kan semuanya simbolis. Cincin itu kan katanya lingkaran, jadi nggak pernah putus tuh Pak. Jadi ketika dikasih cincin tuh artinya cinta saya nggak pernah putus nih. Maksudnya ini semuanya forever gitu kan. Dan kenapa diamond itu juga tadi forever gitu. Makanya semua cincin berlian ini menjadi lambang cinta saya ke kamu tuh atau cinta saya ke pasangan saya tuh semuanya tuh forever gitu. Saya berjanji bahwa mencintai pasangan saya selama-lamanya. Itu kan sebenarnya simbolis, tapi kan tentu wanita itu kan pasti juga punya perasaan. Jadi cincin bulat itu sisi emosional di mana nih? Oh, saya pengen bentuknya seperti apa, cincinnya diamondnya mau segede apa, mau warna apa, segala macam. Nah itu yang menjadi sisi emosionalnya gitu. Tapi di balik itu memang ada faktanya dan menjadi simbolis juga gitu Pak. Sebenarnya. Nah sedangkan Ibu sekarang kan mengarah diamond ini ke arah tren ya. Betul. Dan trennya sekarang kan berkembang nih. Banyak ini. Kira-kira tren yang banyak beli itu kebanyakan anak muda atau malah orang tua? Kayaknya kalau tren itu kan anak muda ya. Betul. Kalau misalnya untuk
cincin proposal sendiri memang kebanyakan berarti anak muda gitu ya. Tapi sekarang pun kita sudah melihat banyak generasi di atas kita yang mulai menggunakan diamond untuk kesehariannya juga gitu. Jadi dipakainya sebagai fashion, sebagai aksesoris gitu. Kalau boleh tahu sebenarnya Azure Diamond ini nama ini dari mana ya, Bu? Nah, Azure sendiri itu sebenarnya plesetan. Harusnya tuh belakangnya tuh bukan R lagi. Jadi harusnya tuh Azure. Azure. Nah, itu dari bahasa Perancis yang artinya sky blue. Yes. Kita mengambil inspirasi sky blue ini karena kita berharap berlian yang kita jual juga seterang langit gitu, Pak. Kan itu kan cahaya. Sebenarnya kayak gini, ini mungkin sebagai sedikit background kimia saya juga gitu ya. Kalau misalnya cahaya matahari itu kan sebenarnya lampu yang paling baik gitu, Pak. Kita tidak bisa menemukan lampu di dunia itu yang sebagus matahari sebenarnya. Dan itu yang menghiasi langit kita selama ini gitu. Kita berharap ketika kita menjual diamond kita juga diamond kita bisa seterang cahaya yang di langit yang berasal dari lampu yang terbaik di dunia gitu. Gitu sih sebenarnya. Apa yang membedakan Azure Diamond ini dengan diamond-diamond yang lain? Sebenarnya Azure ini berfokus kepada penjualan di lab-grown diamond. Jadi kita retail perhiasan lab-grown diamond fokusnya. Gitu. Lab-grown diamond ini semua market yang baru yang memang baru masuk Indonesia beberapa tahun terakhir, yang dimana Azure ini menjadi salah satu pionir ya Pak justru yang membawa lab-grown diamond ini masuk ke Indonesia. Udah berapa lama ini ya? Kita mulai dari tahun lalu. Betul. Masih berjuang ya? Masih berjuang, Pak. Bener, mencari bentuk penemuan ya? Betul, karena marketnya sendiri pun juga masih baru banget di Indonesia gitu. Apa sih aspirasi ketika Azure ini didirikan? Dulu mungkin stigmanya itu diamond itu sesuatu yang saya mungkin nggak bisa deh beli di umur-umur awal gitu, Pak. Mungkin stigmanya adalah nggak mungkin lah, saya baru mulai kerja, kalau bukan dari warisan atau apa nggak mungkin lah saya bisa punya diamond gitu kan. Nah yang menjadi aspirasi adalah kita pengen lebih baik lagi masyarakat Indonesia tuh bisa menikmati menggunakan diamond gitu Pak. Jadi lebih ke merangkul lebih banyak kalangan gitu. Makanya kita masuk dengan konsep lab grown diamond ini gitu, di mana mungkin lab grown diamond. Lab grown diamond. Laboratory grown diamond. Laboratory grown diamond. Jadi kita berharap lebih banyak lagi wanita Indonesia yang bisa menggunakan diamond dan bisa merasa empowered Pak. Justru kan kalau misalnya wanita tadi Bapak bilang emosional gitu, kita menggunakan diamond berasa lebih percaya diri gitu, dan kita lebih bisa membantu masyarakat Indonesia lebih baik ke arah sana. Lebih percaya diri ya. Betul. Bisa dijelaskan apa sih lab grown diamond ini, Bu? Yang kita tahu sekarang pasti Bapak tahu juga diamond itu berasal dari bumi, tambang gitu kan. Ada tambang berlian gitu. Betul. Nah, itu diamond yang kita sebut sebagai natural diamond sekarang. Nah, seiring berkembangnya teknologi, diamond ini bisa dibentuk di laboratorium. Gitu. Jadi biasa kalau misalnya kita analogikan seperti bayi tabung dan bayi yang dibuahi secara natural atau normal gitu ya. Yang satu dibuat dari laboratorium, satu memang secara natural. Tapi ketika sudah menjadi bayi, apakah kita bisa membedakan mana yang bayi tabung, mana yang bayi normal? Betul. Tidak bisa. Nggak ketahuan. Betul sekali. Nah itu konsepnya mirip seperti lab grown diamond ini gitu. Apakah lab grown diamond itu imitasi? Bukan. Apakah lab grown diamond itu berlian palsu? Ya juga bukan, karena lab grown diamond are diamonds, gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Bahkan kalau misalnya saya boleh jelaskan lebih lanjut gitu ya Pak ya. Lab grown diamond kan dibuat di dalam laboratorium. Nah bijinya ini yang nanti bisa berkembang menjadi diamond lebih besar itu juga sebenarnya diambil dari natural diamond. Jadi natural diamond yang dibesarkan lagi gitu laboratorium menjadi lab grown diamond gitu. Bahkan kalau misalnya sekarang kan pemain diamond pasti tahu ya kalau misalnya diamond itu disertifikasi oleh yang namanya GIA. Itu sertifikat diamond yang menentukan kualitas diamond GIA gitu ya. Itu kan menentukan kualitas diamond itu ya. Bahkan GIA ini atau GIA ini juga mensertifikasi lab grown diamond dengan cara grading yang sama. Dia mensertifikasi juga ya? Betul. Jadi yang kita tahu dengan diamond, forces of diamond itu karat, cut, color, clarity segala macam itu juga terdapat di lab grown diamond dan ada sertifikat GIA-nya atau GIA-nya juga. Jadi kalau misalnya bahkan GIA pun sudah mensertifikasi lab grown diamond, udah standar. Betul, berarti udah standar dan dia sudah mengakui ini hal yang sama. Betul. Cuman cara pembuatannya aja yang berbeda dan tentunya harganya juga lebih berbeda gitu. Lebih mahal, lebih murah? Lebih murah. Makanya itu bilang. Betul. Ibu pengen di layer bawah juga bisa menikmati diamond. Betul. Jadi kalau misalnya dan bukan imitasi loh. Bukan imitasi, ini beneran sama-sama diamond gitu. Bukan berarti yang satu asli satu palsu itu enggak. Gitu. Biasa kalau misalnya mau lihat perbandingan harganya gitu ya Pak ya, 1 karat di color gitu ya paling bagus ya. Biasa kan kita taunya 90 100 juta gitu ya. Di lab grown diamond sendiri untuk 1 karat di color mungkin untuk kualitas yang paling bagus pun 10 juta, 15 juta itu sudah bisa didapatkan. Gitu. Untuk barang yang sama. Berarti anak muda kita anjurin untuk beli
lab grown diamond ya. Betul sekali. Apa sih keputusan yang paling berisiko yang pernah Ibu ambil sebagai owner yang hampir bisnis Ibu katanya sempet agak goyang ya? Atau gimana tuh Bu ceritanya tuh Bu? Enggak sih, sebenarnya ini lebih kayak ketika kita memutuskan buat masuk sebagai lab grown diamond ini sebenarnya sudah risky ya. Tadi kan Bapak juga bilang kalau misalnya kadang gigitan pertama tuh justru risknya mungkin lebih gede daripada gigitan kedua gitu betul. kan. Jadi ketika kita masuk industri ini pun yang industri baru itu sebenarnya sudah high risk buat kita lah gitu, buat kayak kita benar-benar mau fokusnya kepada lab grown diamond gitu. Tidak mungkin kita bangun Azur dengan branding lab grown diamond suatu saat kita melenceng ke natural kan juga agak aneh gitu ya Pak ya. Beda. Jadi kita waktu itu juga udah take that risk buat kayak kita mau fokusnya ke lab grown diamond. Yang kedua kita langsung buka di mall. Yang namanya buka di mall kan bukan suatu komitmen yang gampang juga ya Pak ya. Harus ada sewa jangka panjang, mukanya langsung ketemu sama customer dan segala macam gitu. Nggak mungkin tiba-tiba besok saya tutup gitu kan juga nggak mungkin. Jadi memang itu risk yang kita ambil dari awal dan puji Tuhannya ya malah growth ya. Malah grow gitu. Malah orang lebih mempercayai lagi brand kami karena kami di mall gitu loh. Jadi sebenarnya caranya gimana tuh Bu? Persepsi itu kan susah ya. Betul. Persepsi A diganti jadi lab grown ini susah kan ya? Betul. Ini menjadi challenges buat kita memang ya. Tapi setiap kali kita ketemu customer, kita selalu take time buat kita menjelaskan detail gitu Pak. Jadi kayak lab grown diamond, analogi yang tadi saya kasih, sertifikatnya semuanya kita tunjukkan. Bahkan kita juga punya beberapa koleksi natural diamond buat kita juga show ke customer kita. Bisa gak nih dibedain? Tapi kalau misalnya memang akhirnya dia memutuskan buat, saya tetap nggak mau lab grown diamond deh, saya tetap mau natural, ya silakan juga. Itu kan pilihan gitu ya. Tapi kita benar-benar edukasi dari awal nih, apa sih lab grown diamond itu. Bahkan edukasi dari awal berlian, gimana caranya kamu milih berlian yang tepat buat kamu. Terus kita kasih opsi lab grown diamond, kita jelaskan semuanya gitu Pak. Bu selanjutnya nih, apa cerita yang paling mengejutkan yang pernah Ibu dengar dari customer saat memilih atau mau membeli berlian ya? Mungkin cerita yang paling mengejutkan sebenarnya lebih ke arah, jadi kan kita juga sebenarnya go online juga ya Pak ya. Maksudnya kita juga punya sosial media, ada customer service, edukasi ya. Benar. Dan kayak kita sempat kedatangan atau kita sempat di chat sama satu orang ini yang nanya soal detail soal lab grown diamond gitu. Apa sih bedanya segala macam. Tapi kan online gitu ya. Katanya dia mau propose lah pasangannya. Tapi waktunya lumayan mepet sehingga dia nggak keburu nih buat datang ke store kita. Jadi tetap kita edukasi secara online. Terus akhirnya dia milih desain dan segala macam karena Azur juga customizable sampai kalau misalnya pun barang yang kita nggak punya, Bapak punya referensi dari internet atau di mana kita mau abis kembangin dari sana tuh sangat bisa gitu. Jadi dia beneran pilih desainnya tuh dari awal, kita chat-chatan online segala macam sampai akhirnya barangnya sudah jadi, dia pick up dan ternyata dia itu sebenarnya influencer dan YouTuber yang kayak lumayan terkenal gitu Pak. Saya juga shock loh tiba-tiba kok ada dia gitu, dan dia bukan datang buat cari barang, dia datang buat pick up gitu. Berarti dia sudah pernah ngobrol sama kita sebelumnya gitu. Akhirnya dari sana karena saya melihat dia orangnya beneran telaten dalam memilih desain gitu ya. Maksudnya dia punya inspirasi sendiri, dia punya kreativitasnya sendiri sehingga akhirnya kita jadinya bekerja sama nih Pak buat membentuk kayak inspirasi buat kayak line produk saya selanjutnya nih dari apa yang dia udah kembangin dulu gitu. Jadi sebenarnya itu sangat mengejutkan karena sebenarnya inspirasi itu juga bisa datang dari market gitu Pak. Nggak cuma dari sisi dari kita gitu. Kita melihat perkembangan market juga kira-kira orang sukanya seperti apa. Habis itu dari sana kita bisa kembangkan produk juga gitu. Kita mau tanya benar atau salah ya? Betul. Oke. Sebelum membeli berlian wajib kenali 4C. Benar atau nggak Bu? Sangat betul. Jadi 4Cs ini kan yang tadi menentukan kualitas diamond ya Pak. Selain kualitas pasti juga berlanjut ke harga. Gitu. Ketika menentukan ini pasti Bapak punya pilihan nih, saya mau karetnya lebih besar atau saya pengen color yang paling colorless segala macam tuh Bapak harus kenali dulu. Kita semua harus kenali dulu sehingga ketika kita membeli itu kita beneran mantep gitu sesuai dengan budget yang kita punya. Karena again proposal ini kan kita berharapnya hanya sekali seumur hidup ya Pak ya. Berharapnya tidak diganti ya cincin ini gitu ya. Kalau misalnya diganti kan berarti ada something wrong juga gitu kan. Jadi kita berharapnya hanya sekali seumur hidup. Kita harus mengenali ini biar memastikan pilihan kita adalah pilihan yang kita tidak akan sesali di kemudian hari. Gitu. Jadi harus benar-benar kita edukasi. Oke, pertanyaan 4C itu asik apa aja tuh Bu? Color, karat, clarity, dan cut. Jadi karat itu adalah besaran diamond. Misalnya kita 4 karat, 1 karat, 2 karat. Nah itu besaran diamondnya. Color itu menentukan color dari diamondnya gitu ya. Yang paling bagus tuh di color itu colorless. Jadi ada berlian yang mungkin agak kelihatannya putih, ada yang kelihatan agak kuning. Nah makin kualitasnya makin kurang itu sebenarnya akan mengarah ke warna kuning gitu. Jadi yang paling bagus itu di color. Kalau misalnya clarity sebagai bercaknya sih sebenarnya nodanya gitu. Kalau misalnya makin banyak nodanya berarti kualitasnya makin berkurang juga. Cut itu sebenarnya proporsional dari diamond ya gitu. Karena sebenarnya diamond ini kan pantulan cahaya ya Pak ya. Kalau misalnya
kurang proporsional, biasa pantulannya kurang bagus, malah diamondnya kelihatan kependem, nggak bercahaya, nggak berkilau gitu. Kedua Bu, berlian itu simbol cinta sejak zaman kuno. Itu bener apa enggak Bu? Betul sebenarnya. Betul, ya. Jadi awal mulanya itu kalau misalnya belajar sedikit sejarah gitu ya, ada namanya Archduke di Eropa. Ya. Namanya Maximilian, propose ke pasangannya namanya Mary. Ya. Jadi dia menggunakan diamond pertama kali tuh untuk engagement. Itu diamond yang dibentuk hurufnya M. Oh. Mungkin itu melambangkan kedua nama mereka gitu ya, Maximilian sama Mary gitu ya. Jadi dia menggunakan itu untuk proposal, kemudian sejak saat itu mulai berkembang tuh Pak, proposal menggunakan diamond. Karena itu semakin menjadi tren di mana diamond memang forever. Semua nilai-nilai ini mulai kebentuk. Jadi stigmanya adalah ya diamond is forever, kita gunakan untuk melambangkan cita kita yang forever. Berarti apa? Prancis ya? Iya. Oh, Prancis ya? Ya di Eropa gitu. Berarti mulai viral itu dari Eropa ya berlian itu? Betul, tahun 1400-an lah itu. Berlian itu tidak pecah Bu? Benar atau salah? Yang ini salah. Oh. Jadi kita biasa kan dengar tuh, diamond itu benda terkeras di dunia. Iya betul. Tapi kita harus bedakan keras dan kuat Pak sebenarnya. Keras dan kuat. Jadi memang diamond itu memang benar benda terkeras di dunia gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita bisa kasih contoh misalnya seperti kaca dan ban mobil gitu ya Pak ya. Kaca itu kalau misalnya kita baret-baret pakai cutter, biasanya dia nggak kebaret gitu kan. Karena dia juga keras gitu sebenarnya. Tapi ketika kita pukul pakai palu, pecah. Karena dia nggak kuat. Kalau misalnya kayak ban mobil gitu Pak, kita baret pakai cutter, jadi kebaret. Pecah gitu. Maksudnya kayak rusak gitu kan. Rusak. Karena dia tidak keras. Tapi kalau misalnya ban mobil kita pukul pakai palu, ya nggak kenapa-napa harusnya gitu kan. Karena dia memang kuat. Nah tapi perlu diketahui berlian ini memang benda terkeras di dunia. Betul. Gitu artinya nggak bisa kebaret. Makanya kenapa diamond itu katanya kilaunya abadi. Sebenarnya membuat kayak benda itu jadi nggak berkilau kan sebenarnya mungkin gara-gara baretan, goresan segala macam gitu kan. Jadi kayak permukaannya rusak lah gitu. Nah diamond ini kenapa kilaunya abadi ya karena itu sebenarnya dia tidak bisa tergores oleh apapun. Tapi bisa pecah atau chip nggak? Bisa. Tapi itu dengan pemakaian yang luar biasa ya Pak ya. Kalau misalnya pemakaian sehari-hari apalagi ada rangkanya itu harusnya tidak akan chip. Harusnya. Aman, kecuali pemakaiannya luar biasa lah. Beneran sengaja dipukul lah atau sengaja dilindes. Nah itu mungkin beda cerita gitu ya. Karena berlian ini baru akan pecah pada sudut tertentu dan kekuatan tertentu gitu. Jadi kalau misalnya pemakaian sehari-hari tidak apa-apa. Toko pertama Azur Diamond ini di Lipo Mall Puri. Betul. Benar betul, ya? Kita ada di ground floor, ada di Lipo Mall Kenapa Puri. pilih Lipo Mall Puri? Karena itu ya mungkin itu salah satu mall terbesar yang masih di daerah Jakarta Barat. Karena kita melihat marketnya udah mulai lumayan ready tuh di Jakarta Barat. Itu besar sekali dan keren gitu. Oh jadi Ibu ambil tempat itu karena faktor itu ya? Iya betul. Kita melihat market juga dan memang kita melihat kita bisa dapat ground floor nih Pak gitu. Jadi kita memang pengen di sana. Iya. Pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira bagaimana pandangan Ibu mengenai diamond yang sudah semakin banyak hari ini, situasi seperti ini, hubungannya dengan produk Ibu yang baru nih? Kadang udah banyak persaingan, jadi akhirnya perang harga atau gimana. Nah, Ibu bermain di tempat yang baru, yang tentunya ini aja udah bersaing. Ini yang baru lagi bermuncul. Bagaimana Ibu memenangkan peperangan seperti ini ya, yang Ibu sudah jalankan 1,5 tahun? Mungkin lebih kayak ke beberapa hal. Yang pertama, pasti service itu harus kita tetap jaga gitu ya Pak ya. Karena ketika orang beli barang gitu kan, pasti kan dia juga melihat nih, kualitasnya seperti apa barangnya, terus bagaimana cara kita menjualnya gitu kan. Apakah ketika dia datang ke toko, servis yang didapatkan itu bagus apa tidak. Itu kan again balik lagi sisi emosional para customer gitu ya Pak ya. Ketika beli tuh happy apa enggak, gitu dihargai apa enggak. Nah itu servis harus tetap dijaga, apalagi kita menjual perhiasan gitu kan. Yang kedua pasti kita harus tetap keep up with the market. Dalam arti kalau misalnya ada something yang new ya kita selalu open buat try. Gitu, jangan menutup diri kayak saya maunya yang ini aja, pokoknya saklek terlalu saklek itu juga nggak bisa dalam berbisnis gitu kan Pak, karena kita juga tetap tadi kan Bapak juga bilang harus kayak apa yang customer sebenarnya mau, apa yang market sebenarnya mau ya kita ikutin juga, bener trennya seperti apa gitu. Yang ketiga tentu saja keep on innovating, belajar dari yang kedua gitu ya, innovating produk kita biar selalu ada hal yang baru. Jadi ketika customer membeli tuh kita nggak kayak bulan ini datang barangnya sama, bulan depan datang ya barangnya itu lagi gitu kan. Jadi kan mungkin orang jadi kayak bosen atau apa. Jadi kita harus tetap innovating, harus tetap keep up. Oke Bu, terima kasih nih Bu Maitri sudah hadir di SOS Podcast. Kasih. Semoga Azur Diamond semakin hari semakin sukses. Amin. Makin diterima oleh semua orang. Dan yang pasti buka cabang lebih banyak tahun depan. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih.